الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dengan berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangan pun berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala meninggalkan kita meninggalkan sesuatu itu benar-benar sesuatu itu dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai beliau berkiamat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita ini bisa menerima Islam? Hati kita oleh Allah dijadikan menerima Islam, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Kalau kita lihat bagaimana zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, orang-orang yang berhadapan langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahi langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali orang-orang yang tidak mau menerima Islam. Bahkan sampai hari ini miliaran manusia yang tidak mau menerima Islam. Maka kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih dan dijadikannya hati kita bisa menerima Islam dan keluarga kita bisa menerima Islam, karena Islam adalah agama yang hak, satu-satunya agama yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya agama Islam. Allah mengatakan inna dinna indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hanya satu, agama Islam. Kemudian ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Agamanya itu Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka kita bisa menerima Islam, kita bisa beragama Islam, dan kita bisa menerima, bisa meyakini dengan agama Islam ini dengan benar, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan jelas, kemana kembalinya orang-orang kafir dan kemana kembalinya orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang dia mati dalam keadaan kafir, dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la ibtada bihi ulaika lahum adzabun alim. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Artinya orang kafir yang hendak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Ibnu Katsir ditanyakan, dengan apa kau akan menebus dirimu? Maka orang kafir mengatakan, saya akan menebus diriku dengan sepenuh bumi emas. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menerima tebusan itu. Dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Bagi mereka tidak ada penolong.
illa kana min ashabin nar. Tidaklah satu kaum, kata Rasulullah SAW, yang mendengar tentang aku, kemudian yang mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus, yakni Islam ini. Maka kata Rasulullah SAW, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Kemudian bagi orang-orang yang muslim, bagi orang yang bisa menerima Islam, kemudian bisa beramal soleh, kata Rasulullah SAW, hadis qudsi dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, a'addattu li'ibadi sholihin, aku sediakan bagi hambaku yang soleh, ma la ra'ainu yang tidak pernah melihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Kalau kita pernah mendengar sesuatu yang sangat indah, baik dalam alam kenyataan ini ataupun khayalan kita, maka dibandingkan dengan suara-suara keindahan surga tidak ada apa-apanya. Begitupun khayalan kita. Andai kita bisa menghayal sesuatu yang indah banget, terlintas dalam hati yang begitu indah, tapi dibandingkan dengan keindahan di surga itu tidak ada apa-apanya. Pertanyaan yang besar buat kita semua, Islam yang seperti apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yang akan dijanjikan diberikan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga? Apakah Islam seperti di masyarakat kita? Apakah Islam yang ada dalam keluarga kita? Atau Islam yang mana? Maka ini kita harus pelajari. Sebagaimana makna Islam, Islam diambil dari kata aslama yuslimu islaman, artinya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setunduk-tunduknya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, kita diperintahkan, orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam kalian secara kafah, secara keseluruhan. Kita harus berada dalam Islam, akidahnya akidah Islam, muamalah Islam, ibadahnya ibadah Islam, dan cinta dan bencinya pun harus secara Islam. Karena Islam telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam satu-satunya agama yang tinggi. Kata Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam ini agama yang tinggi dan tidak ada yang bisa meningginya. Karena jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang akan menangkan umat Islam. Allah berfirman, "Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasul untuk dengan membawa petunjuk dan hidayah, dengan membawa agama yang hak, agama yang benar, yakni dinul Islam ini, agar Allah memenangkan dari seluruh agama, walaupun orang-orang kafir tidak setuju, walaupun orang kafir sangat membencinya. Oleh karenanya, sebagai orang Islam, kita harus bangga, kita harus tahu diri, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mau sebagai orang Islam merendahkan diri kita di hadapan orang kafir. Islam adalah agama yang tinggi, Islam adalah agama yang mulia. Kita harus bangga dengan Islam, kita harus bersyukur dengan Islam, kita harus mempelajari Islam. Apa itu Islam? Karena sampai hari ini masih banyak orang-orang Muslim yang lahir di kalangan kaum muslimin, kemudian dia berkata ke Islam, tapi tak kala ditanya apa itu Islam, sungguh dia tidak bisa menjawab. Islam adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menjelaskan, Islam maknanya ada tiga. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'at wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah tunduk patuh kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam segala hal, baik rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, semuanya kita serahkan kepada tauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh menyerahkan satu ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh menyerahkan ibadah apapun, jenisnya, sekecil apapun, sebesar apapun. Kalau kita harus menyerahkan seluruh ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita harus menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat-sifatnya. Karena Allah lebih tahu daripada kita apa yang sifat bagi dirinya. Oleh karenanya, umat Islam harus benar-benar tahu, harus belajar. Kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, kemudian agar kita tahu apa itu Islam, bagaimana ibadah orang Islam. Kalau kita
tidak boleh mensyirikkan orang Islam. Kita tidak boleh menganggap orang Islam sebagai orang kafir, kita tidak boleh. Tatkala kita belajar tentang Islam, bukan untuk menghukumi orang lain, tapi untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita yang terutama. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mempelajari Islam agar kita dikembalikan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita mati nanti dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asri inna insana la yakhluqu illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang tinggi. Tidak ada yang agama yang bisa meninggi daripada Islam. Tapi umat Islam tidak selamanya tinggi. Kita tahu pada saat ini bagaimana jumlahnya umat Islam miliar. Sangat banyak sekali umat Islam, tapi sangat rendah sekali di hadapan orang kafir. Islam benar-benar sekarang ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang kafir yang menghinakan orang Islam? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menghinakan orang Islam. Kenapa? Kenapa umat Islam sampai terhina seperti sekarang ini? Bagaimana orang Islam sangat takut sekali kepada orang kafir? Bagaimana orang Islam sangat tunduk sekali kepada orang kafir? Ini sudah digambarkan 14 abad yang lalu lebih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Rasulullah beliau. Kata beliau dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum al-adana al-baqar wa raditum al-bizar wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum kulla yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah. Inah ini adalah riba yang terselubung, yang sebenarnya riba tapi dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat oleh masyarakat ini bukan riba. Dan bagaimana masyarakat kita sekarang ditransaksikan tidak secara inah lagi, tapi secara riba terang-terangan. Bagaimana muamalah riba berkembang biak di mana-mana. Seakan-akan riba bukanlah suatu dosa. Bahkan banyak orang yang bangga melakukan riba, bangga dia bisa transaksi dengan riba, bangga dia mempunyai harta yang banyak dengan hasil riba. Ini terjadi di zaman kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian memegang ekor bakor, ekor sapi, yang ulama menjelaskan di sini adalah tunduk kepada harta. Dia rela melakukan apapun, dia rela meninggalkan kewajiban apapun, yang penting harta tercapai. Kemudian dia cinta kepada harta itu, cinta kepada dunia ini, kemudian dia meninggalkan jihad. Kalau sudah seperti ini, maka kata Allah, kata Rasulullah SAW, sallallahu alaikum, maka Allah akan berikan kepada kalian. Dan ini bisa kita rasakan. Umat muslim yang jumlahnya di dunia ini, kita ingin membela Palestina, tidak. Seorang sangat besar, seorang umat Islam ini besar. Di antara sebabnya cara riba terjadi. Kemudian orang Cina dengan ekor sapinya, ekor harta yang dia meninggalkan jihad. Jihad untuk menuntut ilmu. Ini adalah terus kemudian la yanzi'uhu, Allah angkat kehinaan itu hatta dinikum, sampai kalian kembali. Apakah orang Islam muslim? Apakah orang Islam berbondong-bondong masuk Yahudi? Tidak. Umat Islam banyak mewarisi budaya sehingga seolah orang Islam tinggal nama. Oleh karenanya mari kita mulai dari keluarga kita kembali ke yang suci, dinul Islam yang tinggi, agar Allah mengangkat kita. Tatkala umat Islam namanya malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama
haqqa haqqa wa rasulna dan batila wa rasulna najtina wa ja'al badila wa ja'al mudakina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma